Selamat datang Prof. Ferji dan Ibu Dia Lestari. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi sederhana saya terkait sebuah jurnal yang berjudul Modeling of the Influence of the Peer Environment on the Prevention of Caries Development in School Children Using a Hybrid Simulation Approach. Jadi pada jurnal ini masih menyambung dari kedua jurnal yang sebelumnya saya bahas pada TP1 dan TP2. Jika pada TP1 saya membahas terkait simulation model for planning dental caries prevention at the regional level. Jadi isinya membahas tentang proses pemodelan simulasi dalam upaya pencegahan karies gigi. Lalu selanjutnya pada TP kedua saya juga pernah membahas sebuah jurnal dengan penulis yang sama, namun judulnya Simulation Based Framework for Planning Dental Caries Prevention Programs. Itu membahas terkait framework simulasinya, dan pada kali ini jurnal yang saya bahas berfokus pada hybrid simulation antara agent-based simulation dan discrete event simulation. Berikut adalah gambaran schematic system, yaitu berupa ilustrasi untuk model hybrid antara discrete event simulation pada bagian atas dan agent-based simulation pada bagian bawah. Jadi simulasi ini akan disimulasikan menggunakan aplikasi Arena oleh Rockwell Automation. Pada aplikasi ini, penulis melakukan 10 replika, di mana setiap satu replika itu mencakup 6.570 hari atau 18 tahun. Jadi, setiap kelas ini nanti akan diasumsikan terdiri dari 20 murid yang akan diamati dan tingkat efektivitas dari layanan pencegahan ini akan selalu diupdate seiring berjalannya waktu. Oke, pada bagian atas, model discrete event simulation digunakan untuk simulasi layanan pencegahan karies gigi dan menguji efektivitas layanan pencegahan ini berdasarkan laporan dari literatur bersama dengan seorang ahli gigi. Jadi, keempat tindakan ini sudah didiskusikan oleh seorang ahli gigi. Terus, tingkat efektivitasnya akan ditunjukkan berupa presentase pengurangan pertumbuhan karies gigi sebelum dan sesudah tindakan. Lalu, di bawah ini, model agent-based simulation. Ini digunakan untuk mensimulasikan interaksi antar murid dan pengaruh sosialnya terhadap perilaku individu terkait kesehatan mulut. Jadi setiap murid ini nantinya akan diberi atribut individual attitude, atau nanti yang selanjutnya akan disebut sebagai IA, di mana ada 3 jenis IA, yaitu negatif, netral, dan positif. Nilai-nilai IA ini tidak sembarang diberikan kepada setiap individu, namun diberikan berdasarkan kondisi kesehatan mulutnya. Lebih fokus kepada ABS model, karena discrete event simulation sudah pernah saya bahas pada TP1. Lalu ini pada ABS modelnya. Jadi lingkungan sekolah akan diilustrasikan sebagai kotak-kotak ini, kotak-kotak grid 2 dimensi, di mana setiap kotaknya nanti akan mewakili satu murid yang berinteraksi dengan murid lainnya. Setiap murid akan secara acak berpindah dari salah satu kotak ke kotak lainnya, dan setiap perpindahan itu simulasi IA setiap murid dapat berubah berdasarkan interaksi dengan teman sebayanya. Pada figur atas yang 0 ini terisi kotak, setiap kotak berisi angka 1 sampai 20 sebagai kode unik setiap murid, karena memang diasumsikan setiap satu kelas berisi 20 murid, menunjukkan pada posisi murid pada awal sebelum simulasi. Jadi ini merupakan posisi awal sebelum simulasi. Lalu yang nomor 1, posisi setelah simulasi. Posisi simulasi. Jadi eh, setiap murid yang berpindah berdekatan dengan murid lain nanti akan saling mempengaruhi IA-nya, di mana hal ini dapat terlihat dari indikator warna pada setiap kotak yang mewakili IA tersebut, apakah negatif, netral, atau positif. Jadi setiap perpindahan, maka nilai atribut murid dapat berubah berdasarkan IA dari lingkungan sekitarnya.
Oke, setelah disimulasikan, berikut adalah kesimpulan dari hasilnya. Saya hanya ingin sedikit merecall eh, hasil dari simulasi discrete event simulation. Di sini, pada discrete event simulation dilakukan 100 replikasi dengan 3 skenario, yaitu skenario yang pertama hanya di treatment fluorodasi saja, lalu skenario kedua dengan layanan yang lebih lengkap, yaitu diperiksa dulu, terus disiling gigi, lalu difluorodasi gigi. Terus skenario yang ketiga itu merupakan skenario yang kedua yang lengkap tadi itu ditambah edukasi terhadap karies gigi. Jadi hasilnya dapat dilihat dari 4 tabel ini. Ini sebelum perawatan, ini skenario dilakukan skenario 1, skenario 2 dan skenario 3. Dapat dilihat pada skenario ketiga, yaitu di mana menunjukkan jumlah high dental caries state ini paling sedikit jika dibandingkan dengan skenario 1 dan 2. High dental caries state ini dapat diindikasikan dengan warna merah di sini. Jumlahnya paling sedikit dibandingkan dengan skenario 1 dan 2. Oke, eh, kembali lagi kepada simulasi ABS. Jadi pada figure ini menunjukkan perubahan rata-rata jumlah murid dengan IA terhadap kebersihan mulut berdasarkan kelompok usia. Pada grafik ini, jadi di sini usianya, di sini jumlah muridnya. Pada grafik ini diasumsikan bahwa pergeseran murid secara acak dilakukan setiap tahun. Jadi apabila ini merupakan hasil dari kalau pergerakan simulasinya dilakukan setiap tahun, hasilnya adalah eh, jumlah tren kenaikan yang IA negatif, yang merah ini, dari usia 7 sampai 14 tahun terhadap kebersihan mulut dapat berkembang seiring bertambahnya usia. Lalu selanjutnya pada garis biru muda, di mana menunjukkan IA netral, ini terlihat penurunan jumlah murid yang mengindikasi bahwa murid yang bersikap netral dapat bergeser menjadi negatif atau positif seiring waktu. Namun ini sifatnya masih lambat ya. Setelah umur 11 tahun baru berpindah ke antara ke positif atau ke negatif. Lalu yang terakhir garis biru gelap ini menunjukkan IA yang positif di mana terlihat cenderung stabil dan memiliki penurunan pada usia tertentu. Tepatnya pada usia 11 dan 12, penurunan ini dapat disebabkan oleh pengaruh lingkungan sosial yang kurang mendukung atau bisa juga karena layanan pencegahan yang kurang efektif. Lalu ini, jika pada slide sebelumnya merupakan pergeseran muridnya diacak setiap 1 tahun, pada grafik ini menunjukkan apabila pergeseran muridnya diacak setiap 2 tahun sekali. Terlihat pada IA negatif, yang warna merah ini, mengalami kenaikan secara bertahap dari usia 7 sampai 9 tahun. Lalu menurun pada usia 10 dan usia selanjutnya mereka stabil. Hal ini menunjukkan bahwa seiring bertambahnya usia, murid yang memiliki IA negatif cenderung tidak mengubah IA-nya tanpa pengaruh dari lingkungan luar. Lalu terkait IA yang netral, yang biru muda ini terus menurun dari usia 7 sampai 14 tahun, di mana hal ini menunjukkan bahwa murid yang bersikap netral cenderung bergeser menjadi IA negatif atau IA positif. Dan yang terakhir, yang warna biru muda ini yang biru tua ini yang menunjukkan IA positif, ini sifatnya relatif stabil, di mana menunjukkan bahwa murid dengan IA positif mampu mempertahankan IA mereka lebih baik dibanding dengan murid yang IA netral. Dari kedua figur ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah interaksi dapat mempengaruhi IA setiap murid terhadap kesehatan mulutnya. Semakin banyak interaksi anak murid, semakin banyak pula perubahan IA-nya. Sementara interaksi yang hanya diacak setiap tahun, IA-nya cenderung lebih stabil. Oke, kesimpulan dari hasil yang diperoleh adalah interaksi antar murid akan dapat sangat mempengaruhi keberhasilan program pencegahan karies gigi. Jadi, penulis menyarankan untuk membentuk komunitas di sekolah terkait kesadaran kebersihan mulut. Lingkungan sosial mendukung sangat penting dalam upaya meningkatkan IA positif pada setiap murid. Model simulasi hybrid discrete event simulation dan agent-based simulation merupakan metode yang cukup efektif
dalam mensimulasikan dinamika sosial dan hasil yang jangka panjang untuk perencanaan strategi pencegahan karies gigi pada murid sekolah dasar. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya sekali lagi.